Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kirabaralabaralalalabo, inaralalalalalalabo. Haleluya, haleluya, glory, inaralalalabo, inaralalalabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Saya berdoa saudara semua tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tetap ingat, sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Dia beri kekuatan yang baru. Dia beri sukacita yang baru. Tetap tersenyum, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sangat amat mengasihi saudara dan saya. Mari pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama kita baca ayat yang 12 mulai. Yakobus pertama ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Pagi hari ini kita diperhadapkan belajar dari ayat ini pada dua hal. Mengalah atau bertahan. Kita belajar bahwa kalau menghadapi challenge atau tantangan atau yang di dalam ayat ini diterjemahkan sebagai pencobaan, bahasa Inggrisnya temptation. Hanya dua pihak yang bisa menang. Kita atau cobaannya yang menang. Atau temptation-nya yang menang. Kalau temptation-nya yang menang, kita give in. Kita kalah, menyerah. Tapi kalau kita yang bertahan, kita disebut sebagai orang yang tahan uji. Dan menerima mahkota. Menerima reward, menerima appreciation. Mahkota adalah bentuk penghargaan. Mahkota adalah bentuk penaklukan terhadap sesuatu. Ya. Raja diberi mahkota karena dia memimpin, ya menang, menaklukkan sesuatu. Pagi hari ini kita belajar. Dikatakan berbahagialah, blessed. Dalam bahasa Yunaninya di ayat ini dikatakan makarios. Makarios itu di dalam bahasa Yunani, di dalam PB terutama ya, menurut translasi bahasa Inggrisnya,
6 kali diterjemahkan sebagai happy, 43 kali diterjemahkan sebagai blessed. Ya. Jadi apa itu makarios? Ya, saudara bisa terjemahkan ini happy, bersukacita, ya, bergembira. Saudara juga bisa terjemahkan blessed, keberkatan, terberkati, diberkati oleh Tuhan. Ya. Orang yang tahan dalam pencobaan dikatakan orang yang diberkati. Wow, orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia terbukti bisa menang. Ya. Coba saudara ingat anak kecil. Kalau dia diperhadapkan pada sebuah hal baru yang dia hadapi. Katakanlah anak kecil yang tidak berani air. Ya. Dan ketika saudara memandikan pakai gayung, pakai ember, air diambil dari ember, disiramkan ke tubuhnya, biasanya anak kecil akan ada protesnya. Apalagi terutama berkaitan dengan keramas, kalau anaknya airnya kena mukanya dan sebagainya. Makanya zaman sekarang ada temuan-temuan baru seperti ada topi begini saudara. Jadi melindungi ya, sehingga wajahnya itu tidak kena air ya. Nah, anak kecil ini akan selalu merasa takut kalau kepalanya disiram. Tapi ketika anak ini terus menghadapi challenge itu, pencobaan itu, suatu hari, suatu saat anak ini akan tahan uji. Dan ketika anak ini tahan uji, ketika anak ini disiram lagi kepalanya, dia tidak lagi menangis. Dan anak kecil ini akan tiba pada suatu tahap di mana saat kepalanya disiram, anak kecil ini akan bilang, "Loh, saya tidak nangis. Saya tidak apa-apa." Dia tersenyum, dia bangga, dia mengapresiasi dirinya. Ya. Dan tentunya apalagi orang tuanya yang memandikan akan seolah-olah memberikan mahkota kepada dia. Aduh ya, Papa bangga sama kamu. I'm very proud of you. Good job my daughter, good job my son. Demikian pula hidup kita. Mungkin saat ini kita orang-orang yang takut terjun karena kita tahu kalau menghadapi tantangan ini pasti gak enak. Tapi setiap kali kita maju untuk menghadapi, itu akan semakin membuat kita tahan uji. Dan pada akhirnya kita berkemenangan. Kalau peperangan tidak dilakukan, tidak akan ada kemenangan. Kita harus melakukan bagian kita dulu. Hadapi. Mungkin pertama kalah, hadapi terus. Sampai kita ditemukan tahan uji. Ya. Ayat 13 kita baca. Ini penting, ini kebenaran yang harus kita renungkan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Setelah kita tadi di ayat 12 menggunakan kata temptation, ya, pencobaan. Tapi dalam hal ini, temptation itu lebih mengarah kepada yang namanya trial. Trial ya. Bahasa Indonesianya gampangnya menerjemahkannya pencobaan. Nah, di sini Yakobus menggunakannya ayat 13 ini dalam kaitannya dengan solicitation to sin. Solicitation to sin. Bagaimana dosa itu ada kaitannya tidak dengan manusia atau dengan Tuhan. Ya, dorongan untuk berbuat dosa. Nah, dalam hal ini Allah kita tidak bisa diberikan dorongan untuk berbuat dosa. Allah kita tidak bisa dicobai, tidak bisa digoda, tidak bisa tergoda. Dan juga Allah kita tidak mau dan tidak akan pernah menggoda kita. Atau dalam bahasa ayat ini, mencobai kita. Perhatikan baik-baik.
yang masih sering berkata ini cobaan dari Allah, cobaan dari yang kuasa, Alkitab menjelaskan Allah tidak bisa dicobai dan Allah tidak pernah mencobai. Titik. Allah tidak pernah mencobai manusia. Setiap cobaan, setiap trials, setiap temptation itu selalu datangnya dari evil, dari yang jahat. Siapa yang jahat? Iblis. Ya. Kita baca di ayat 14-15, ini merupakan ada 7 steps, ada 7 langkah bagaimana seseorang bisa jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, kita baca dari ayat 14. Tempted. Mulai tergoda untuk memikirkan yang jahat, yang tidak baik. Tergoda, tempted. Yang kedua, mulai hanyut, drawn away, mulai dihanyutkan, mulai tertarik. Ya. Perhatiannya teralihkan. Mulai muncul strong imaginations. Yang ketiga, lust, hawa nafsu. Senang memandang itu. Ya. Dalam hal ini apapun juga, mungkin saudara seperti saya suka teknologi, ada barang yang belum perlu, tapi saudara sangat senang gitu. Akhirnya saudara pengen beli. Nah itu namanya hawa nafsu saudara. Ya, itu kepingin padahal belum perlu begitu ya. Aduh, diliati terus, namanya tertarik. Kemudian yang keempat, saudara mulai enticed. Saudara mulai kehilangan will saudara. Kehendak saudara mulai melemah. Kehendak saudara untuk say no itu mulai hilang. Mulai berkompromi. Kemudian yang kelima, kita baca dari ayat 15. Lustnya itu, hawa nafsunya itu dibuahi, conceived, yielding. Akhirnya dibumbui, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, bisa lah. Sedikit aja enggak apa-apa. Kemudian yang keenam, ayat 15 juga, sinful act committed. Dosa itu dilahirkan dan dosa itu bertumbuh menjadi matang. Dan akhirnya yang ketujuh, death. Maut, melahirkan maut. Dari tergoda sampai mengalami death. Bukan Tuhan semua. Tuhan tidak pernah melakukan yang seperti ini. Mencobai, menggoda, menarik kita jauh, memberikan hawa nafsu pada kita, membuat kita membuahi hawa nafsu kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita seperti itu. Ini semua pekerjaannya si iblis. Ya, untuk saudara tahu, untuk informasi saudara, yang namanya hawa nafsu itu ada 3. Ya, dalam bahasa Indonesianya hawa nafsu, bahasa Inggrisnya lust. Ada lust of man, ada lust of Satan. Yang ketiga lust, tapi diterjemahkan desires of God. Keinginan roh, keinginan ilahi. Ya, bukan lust, bukan hawa nafsu, tapi keinginan. Nah, oleh sebab itu, kita kembali lagi belajar pagi hari ini. Kalau kita tahan uji, kita disebut berbahagia, diberkati. Bagaimana caranya? Tetap bersyukur. Tetap berdoa, mendekat pada Tuhan. Kemenangan ada di depan mata. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Ketika kita tetap bersama-sama Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Saudara, kalau saudara nonton film saja, kalau saudara film itu menuju penghujung akhir film, peperangannya akan semakin berat. Dan mungkin kadang-kadang ketika film itu adalah film yang happy ending ya, lakonnya akan menghadapi perlawanan yang berat, bahkan mungkin lakonnya ini sudah hampir menyerah. Tapi tiba-tiba di momen yang krusial, tiba-tiba ada hal yang mendatangkan kemenangan.
bagi lakon. Bukan berarti saya bilang bahwa memang Tuhan sengaja menunggu sampai detik terakhir baru dia menolong kita, bukan. Tetapi ini berbicara mengenai bagaimana kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kalau kita tahan uji berarti kita sudah step up. Kita sudah level up. Kita sudah naik levelnya. Tidak lagi level yang bawah yang gampang tertiup angin dan tumbang. Tetapi kita lebih kokoh, lebih kuat. Tuhan menginginkan kita semua menjadi pribadi yang seperti itu. Bukan menjadi orang Kristen gampangan yang sedikit-sedikit kecewa sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi menjadi orang Kristen yang tough. Ingat saudara, tough time never last, but tough people do. Masa yang sukar tidak akan bertahan lama, tapi orang yang tough, bertahan, kuat, mereka akan tahan lama. Daya tahannya tinggi, tidak gampang kecewa, tidak gampang menyerah. Oleh karena itu apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah, in good or bad times, God is still a good God. Masa sukar atau masa yang baik, Allah itu Allah yang selalu baik. Ya, tetap percaya, tetap bersyukur sampai kita terima mahkota. Ya, tetap bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini saudara membuka mata, masih ada kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Terus bersyukur saudara, bersyukur. Bersyukur terus. Nanti saudara akan lihat, laut-laut merah dibukakan bagi Anda masing-masing. Saudara nanti akan lihat perlindungan yang nyata, diluputkan dari wabah plague yang menyerang tempat di mana saudara tinggal atau dimanapun saudara. Diluputkan karena ada perlindungan Tuhan. Tidak usah bilang, Tuhan kenapa kok begini, kok begitu. Tapi bersyukur, Tuhan aku tahu Engkau mengasihiku. Engkau pasti memberikan perlindungan. Engkau setia bagiku. Aku mau menjadi pribadi-pribadi yang percaya bersyukur dalam segala keadaan. Tetap bersyukur. Selamat menjalani hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus firman-Mu ini termeteraikan dalam hati kami semuanya. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.